Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan membacakan Al-Fatihah. Ila ruhi nabina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi al-ulama'i wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada alaina min barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa asdiqaina, ghafarallahu dzunubahum wa satara 'uyubahum wa yu'li darajatihim lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan baca di halaman 62, Al-Munqidh minadh dhalal, ya. Paragraf yang dimulai dengan kalimat fa'atla'anillahu. Fa'atla'aniyallahu subhanahu wa ta'ala bimujarradatil mutala'ati fi hadhil awqatil mukhtalasati ala muntaha ulumihim. Fa'atla'ani, maka menunjukkan, memperlihatkan ni kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala bimujarradil mutola'ati, dengan hanya membaca saja. Kemarin Al-Ghazali bercerita bahwa beliau belajar filsafat, mendalami sampai ke ujung terjauh dengan cara otodidak, ya. Belajar filsafat di saat-saat beliau nganggur, tidak pas ngajar ataupun nulis kitab, ya. Ini kalau orang yang kecerdasannya tidak ekstraordiner, ya, di luar kebiasaan, tidak mungkin membaca karyanya Ibnu Sina, terutama Ibnu Sina ini yang paling banyak dibaca oleh Imam Ghazali. Itu tidak mudah banget membaca Ibnu Sina, terutama saya menduga Al-Ghazali mungkin beliau membaca Asy-Syifa, karena Asy-Syifa itu adalah puncak dari seluruh karya Ibnu Sina dalam masa kematangannya. Jadi itu ada banyak kitab yang dikarang oleh beliau Ibnu Sina sebelum Asy-Syifa, ya. Tapi karya puncak beliau yang merefleksikan kematangan intelektualnya itu tercermin dalam kitab Asy-Syifa, yang dalam edisi sekarang itu 10 jilid. Yang jilid 10 itu ada 2 juz, ya. 10 jilid. 10 jilid dibaca total oleh Al-Ghazali. Dari mulai masalah manteknya, masalah fisikanya, masalah ilahiyatnya, masalah metafisika, ya. Itu dibaca semua oleh Al-Ghazali. Susah. Sampai tidak tahu betapa susahnya Asy-Syifa dibaca kitab ini kalau belum pernah lihat sendiri, membaca sendiri, ya. Betapa susahnya membaca kitab Asy-Syifa itu, terutama bagian semuanya lah, ya. Manteknya, kemudian fisikanya, karena kitab Asy-Syifa itu, ya, itu terdiri dari tiga bagian pokok, ya. Dimulai dengan bagian tentang mantek, ya, tentang cara berpikir, logika, ya. Kemudian setelah itu at-tabi'iyat, yaitu fisika, jadi ilmu-ilmu kealaman tentang prinsip-prinsip, tentang ciri-ciri alam yang nampak ini, yang disebut dengan al-kamiyat, ya.
benda-benda yang bisa dihitung, ya, yang bisa dibagi-bagi, seperti cangkir ini, gelas ini kan bisa dibagi jadi dua, kemudian dibagi lagi, dan dia bisa dihitung. Itu namanya al-kamiyat, ya, al-kam. Kemudian bagian terakhir mengenai masalah-masalah ilahiyat, masalah metafisika, ya, masalah yang berkaitan dengan alam di luar alam fisik ini. Itu semua dipelajari oleh Imam Ghazali dalam waktu 2 tahun, itu pun tidak full karena di sela-sela beliau ngajar ataupun ngarang kitab, ya. Nah, beliau ini ya hanya dengan mujarradul mutalaah, ya, ini diberi anugerah oleh Allah, beliau bisa memahami, ya. Allah memberitahu kepada saya dengan hanya membaca kitab-kitab ini fi hadhil awqati, dalam waktu-waktu al-mukhtalasati yang dicuri-curi ini, ya, nyuri-nyuri waktu, ditunjukkan apa? Ala muntaha ulumihim, terhadap puncak dari ilmu-ilmunya para falasifah, para filosof, ya. Fi aqalla, di dalam waktu yang kurang min sanataini, dari 2 tahun. 2 tahun, artinya 2 semester. Itu pun tidak full, ya. Tsumma lam azal, kemudian terus menerus selalu wadzibu melanggengkan aku, ya, mempertahankan aku, melanggengkan aku alat tafakkuri, untuk terus berpikir, ya, terus menalar fihi, di dalam muntaha ulumihim ini. Ba'da fahmihi, setelah memahami muntaha ulumihim, puncak ilmunya para filosof ini, qoriban, selama kira-kira min sanatin, dari setahun, ya. Wa'awidu, membolak-balik atau bolak-balik aku kepada muntaha ulumihim, wa uraddidu, dan kembali, maksudnya bolak-balik, ya, aku kepada muntaha ulumihim. Artinya 2 tahun itu baca, setelah paham semua, ditambah setahun lagi masih terus ditimbang-timbang, dipikir, dinalar, direfleksikan, ya. Ini yang dikatakan para filosof ini benar atau tidak, kalau benar di mana tidak benarnya, kalau benar mana benarnya. Jadi kira-kira total ya 3 tahun. 2 tahun baca, 1 tahun ini dicerna, direfleksikan, ya. Wa tafaqqatu, dan meneliti aku hawa ilahu, terhadap cacat-cacatnya atau kelemahan-kelemahannya muntaha ulumihim, wa aghwarahu, dan tempat-tempat tersembunyi dari muntaha ulumihim yang di situ ada kelemahannya, ya. Hatta tala'tu, sehingga bisa melihat aku alama, terhadap bagian-bagian ilmu-ilmu fihi, di dalam muntaha ulumihim, ya, min khida'in, berupa tipuan, berupa falasi. Khida' itu kira-kira kalau bahasa sekarang itu falasi, ya. Falasi itu artinya mughalatoh, yaitu tipuan pikiran. Jadi seolah-olah benar tapi tidak benar, ya. Watalbisin, dan dan disimulasi, tipuan-tipuan juga. Watahkikin, dan pendalaman. Watahyilin, dan fantasi, ya. Ada yang berupa, di situ ada tipuannya, ada sesat pikirnya, tapi juga ada kebenarannya. Ada sesuatu yang bersifat fantasi. Maksudnya fantasi itu ya tidak berdasarkan data yang empiris, yang real, tapi berdasarkan perkiraan, menggunakan fantasi, ya. Semacam jenengan punya, kayak orang survei itu loh, punya data hanya se-Indonesia yang disurvei hanya 1.200, tapi kemudian menyimpulkan seluruh orang Indonesia. Itu namanya takhyil, ya. Jadi data sedikit tapi kemudian digeneralisir. Dan memang pengetahuan seperti itu, ada tahap dalam pengetahuan itu di mana sampean punya data sedikit tetapi itu kemudian dipakai untuk ekstrapolasi, untuk melihat gejala gambar besar, ya.
Jadi penduduk Indonesia 250 juta. Tapi kan nggak mungkin sampai menanyai semua orang atau 50 yuto semua ditanyai berapa duit yang dibutuhkan kan. Sampai perlu hanya milih sampel-sampel berdasarkan metode tertentu, random sampling ya, menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia, diambil sampelnya, setelah itu baru diwawancara. Nah, pendapat dari sampel ini kemudian dipakai untuk membaca tren seluruh orang Indonesia. Itu namanya tahlil ya. Nah, selalu di dalam metode berpikir itu ada begitu ya. Karena nggak mungkin sampai meneliti semua orang, harus ada fantasi, ada takhil, ada ekstrapolasi ya. Ittilaan secara mengetahui lam asyukka yang tidak mamang, tidak ragu aku fi di dalam ittila ini. Ya intinya Al-Ghazali belajar filsafat secara otodidak sampai ke tahap yang paling jauh ya. Fasma ya. Fasma maka dengarlah al-ana sekarang hikayata madhabihim, cerita tentang madhabnya para filosof ini, wa hasila ulumihim dan hasil akhir dari ilmu-ilmunya para filosof ini. Sekarang dengarkan ya, saya sudah meneliti semua ilmu-ilmu mereka ini, dan sekarang dengarkan bagaimana hasil penelitian Al-Ghazali ini, hasil observasi beliau, hasil penelitian beliau. Nah ini, fa inni maka sesungguhnya aku, ra'aitu melihat aku hum kepada falasifah. Ini bagian yang penting di dalam Al-Munqidh minadh dhalal, karena ini berkaitan dengan jalan kebenaran yang ditempuh oleh kelompok yang pengaruhnya besar dalam sejarah Islam, yaitu para filosof. Ini nggak main-main. Jadi yang dikatakan Al-Ghazali ini menurut saya sangat penting dan keren, karena ini memperlihatkan bagaimana tanggapan ulama terhadap filosof. Dan ini bukan ulama yang, kalau sekarang bahasa kita di Jawa ini atau di Indonesia, ulama yang kolot atau ulama yang kereng galak lah. Al-Ghazali ini bukan model begitu ya. Al-Ghazali ini bukan ulama yang pekoan atau yang, beliau ini ulama besar yang ya kalau saya bayangkan ya, meskipun tingkatannya beda ya, seperti guru saya Kiai Sahal Mahfud lah, atau Mbah Maimun ya. Ini kan ulama yang pandangannya luas, ilmunya mendalam, loyal pada tradisi, tapi juga tidak kekeh. Pokoknya ini terus tidak mau berubah, kan enggak ya. Al-Ghazali ini ya ulama kalau menurut standar sekarang ya seperti Mbah Maimun Zubair atau Kiai Sahal Mahfud atau Gus Mus lah, kira-kira begitu ya. Ulama yang alim sekali, mendalam sekali, tapi ngerti perkembangan dan bisa mengkontekstualisasikan Islam dalam perkembangan sekarang ini. Itulah Al-Ghazali. Nah, apa yang dikatakan Al-Ghazali ini menurut saya penting sekali ya. Jadi menurut beliau, para filosof ini dipandang oleh Al-Ghazali, ra'aituhum, melihat aku hum kepada filosof, asnafan, berbagai golongan ya. Jadi mereka tidak sama ya, tidak seragam. Filosof itu ada beberapa madhab, ada berbagai-bagai golongan. Wa ra'aitu, dan melihat aku ulumahum, terhadap ilmunya para filosof ini, aksaman, bermacam-macam. Tidak satu saja. Wahum, dan semuanya para filosof ini ala kathrati asnafihim, sementara atau atas banyaknya jenis-jenisnya para filosof ini, walaupun mereka banyak, tapi talzamu, menetap atau kantil, menempel hum kepada filosof, wasmatul kufri, sifat kekufuran, wal ilhadi, dan ilhad. Ilhad itu menyimpang dari kebenaran. Atau ilhad itu kalau bahasa sekarang ya ateisme ya. Wa inkana, walaupun ada bainal qudama'i, di antara para filosof kuno ya, minhum, dari mereka, wal aqdamina, dan orang-orang yang lebih dahulu, wa bainal awakhir, dan di antara orang-orang yang filosof belakangan, minhum, dari para filosof ini, wal awaili,
dan orang-orang filosof yang awal ya, tafawutun ada perbedaan azimun yang besar fil bu'ti di dalam jauhnya anil haqqi dari kebenaran wal qurbi dan kedekatan minhu terhadap kebenaran, terhadap hak ya. Meskipun mereka kalau ditimbang-timbang dibandingkan antara filosof generasi awal yang kuno seperti Sokrates, Plato, Aristoteles dan semacamnya ya, dan filosof yang generasi belakangan seperti Plotinus dan muridnya Porfiri ya, dan seterusnya, itu ada perbedaan. Tapi kata Al-Ghazali ini, kalau diringkaskan, semua filosof ini mereka itu dalam derajat yang berbeda-beda, mereka madhabnya, cara berpikirnya itu mengandung kekufuran, atau mereka ini kafir sebetulnya. Paradigma berpikirnya dan cara berpikirnya itu mereka berlawanan dengan akidah Islam itu ya. Kenapa begitu? Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu keterangannya ya. Kenapa mereka kok semuanya itu ketempelan atau punya kesamaan, yaitu mereka punya sifat kekufuran, wasmatul kufri wal ilhad ya. Nah, sekarang kita lihat faslun. Ai hadza faslun, ini fasal fi asnafihim, tentang jenis-jenis atau golongan-golongannya para filosof, wa syumuli simatil kufri, dan merangkumnya sifat kekufuran kafatahum terhadap semua filosof ini. Filosof ini secara keseluruhan mereka itu sebetulnya kafir. Kafir di sini saudara-saudara itu maknanya adalah cara berpikir mereka itu berlawanan dengan cara berpikirnya akidah Islam, terutama akidah Islam dalam mazhab Asy'ariyah ya. Jangan lupa ya, yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini adalah salah satu dari pendapatnya orang Islam. Ya, Al-Ghazali bukan satu-satunya tanda kutip hakim tentang filsafat. Ya. Jadi pendapat yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu adalah salah satu dari pendapat ulama yang berbeda-beda mengenai filsafat. Ada ulama seperti Ibnu Rushd yang membela filosof. Ya. Ada ulama-ulama yang sebetulnya tidak sepakat dengan filosof, tapi mereka tetap mengambil manfaat dari ilmunya para filosof. Yaitu misalnya seperti salah satu ulama besar yang datang setelah Al-Ghazali, namanya Fakhruddin Ar-Razi ya, yang ngarang kitab tafsir besar sekali itu Mafatihul Ghaib atau Tafsir Ar-Razi. Ar-Razi itu orang yang sama dengan Al-Ghazali juga belajar filsafat sampai dalam sekali. Bahkan Fakhruddin Ar-Razi itu nulis syarah, komentar ya, syarah terhadap salah satu dari kitabnya Ibnu Sina, yaitu kitab Ibnu Sina yang judulnya adalah Al-Isyarat wa Tanbihat. Itu disyarahi oleh Fakhruddin Ar-Razi. Al-Ghazali tidak pernah nulis syarah tentang filsafat. Ya. Beliau hanya nulis kitab yang meringkaskan pendapat-pendapatnya para filosof, terutama Ibnu Sina, di dalam kitab tersendiri judulnya Maqasidul Falasifah ya. Tapi beliau tidak pernah nulis syarah ya. Ar-Razi itu salah satu ulama Sunni yang menulis syarah terhadap kitabnya Ibnu Sina, meskipun syarahnya ini penuh dengan kritik ya, yaitu Al-Isyarat wa Tanbihat. Kemudian beliau juga nulis kitab tentang filsafat yang banyak membahas atau merujuk kepada pendapat-pendapatnya Ibnu Sina dalam kitabnya judulnya Al-Mabahith Al-Masyriqiyah ya. Jadi ini tidak sederhana ya. Jadi apa yang dikatakan Al-Ghazali ini salah satu dari pendapatnya para ulama, tapi saya anggap pendapat yang penting. Karena kalau kita baca kritiknya Imam Ghazali di dalam kitab Tahafutul Falasifah terhadap pikiran-pikirannya para filosof ini, itu bagi saya bisa menjadi contoh tentang bagaimana cara berpikir ulama menghadapi para filosof secara umum ya. Dan kalau yang tertarik dengan
diskusi yang sekarang lagi ramai di berbagai belahan di dunia tentang hubungan antara agama dengan sains ya. Sekarang lagi ramai sekali di Amerika terutama ya. Bagaimana posisi agama terhadap sains itu. Terutama terkait dengan teori evolusi Darwin dan seterusnya. Bagaimana tanggapan agama terhadap kritiknya para saintis seperti Richard Dawkins ya, yang nulis buku God Delusion ya, yang mengkritik agama habis-habisan. Nah itu menurut saya diskusi mengenai hubungan antara agama dengan sains yang berlangsung sekarang itu bisa sebagian dibaca ya, atau dilihat secara jernih melalui bagaimana respon para ulama dulu terhadap filsafat ya. Karena begini, yang disebut dengan filsafat pada zaman dahulu itu sebetulnya isinya itu di situ ada yang namanya sains. Karena dulu itu sebelum ilmu-ilmu alam itu berdiri secara terpisah mandiri ya, itu yang disebut dengan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu geometri dan seterusnya itu bagian dari falsafah sebetulnya. Jadi yang disebut dengan filsafat dulu itu ya intinya ilmu-ilmu yang tidak berasal dari agama, dari wahyu, tapi ilmu yang dasarnya adalah nalar manusia ataupun pengalaman manusia. Semuanya di situ ada fisika, ya ada biologi, ya ada geometri, ada astronomi juga, ada matematika, ada ilmu metafisika juga, masalah ketuhanan. Jadi semua di situ ya. Makanya dulu disebut filsafat itu adalah the queen of sciences ya. Ratunya ilmu-ilmu, karena ilmu itu semua menginduk ke sana. Filsafat adalah induk semua ilmu. Baru belakangan ilmu itu mengalami spesialisasi, takhusus, terus misah. Fisika berdiri sendiri, biologi berdiri sendiri, terus matematika berdiri sendiri. Dulunya semua jadi satu. Makanya dulu kalau menjadi filosof itu ya tahu semuanya, ya tahu fisika, ya tahu sedikit biologi, ya ada tahu matematikanya, ada geometrinya, ada mantiknya, logika dan seterusnya ya filsafat dalam pengertian tradisional seperti ini kan muncul pada saat ilmu belum mengalami spesialisasi yang ekstrim seperti sekarang ya. Karena itu kalau menyebut filosof zaman dulu itu setara dengan saintis zaman sekarang. Kritik Al-Ghazali terhadap filsafat itu sebetulnya bisa dibaca sebagai kritik terhadap pandangan dunia atau pandangan hidup atau paradigma cara berpikirnya para saintis ya. Baik, sekarang kita baca bagaimana penilaian Al-Ghazali terhadap masing-masing jenis-jenis para filosof ini. Faslun, satu fasal ya. I'lam, ketahuilah, annahum sesungguhnya para filosof ala kathrati firaqihim, walaupun banyak atau atas banyaknya golongan-golongan mereka, wakhtilafi madzhabihim dan perbedaan mazhab-mazhabnya para filosof, meskipun mereka banyak golongan dan mazhab yang qasimuna, terbagi para filosof ini ila salasati aqsamin kepada 3 golongan. Pertama ad-dahriyuna, orang-orang dahriyun, wat tabi'iyuna dan orang-orang tabi'iyun, orang-orang yang percaya kepada alam ya, tabiat, wal ilahiyuna dan orang-orang yang ilahiyun, orang-orang yang punya pandangan ketuhanan. Jadi filosof zaman dulu yaitu zaman Yunani yang kemudian diteruskan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi dan seterusnya. Jadi Al-Farabi dan Ibnu Sina itu hidupnya sebelum Al-Ghazali. Ibnu Sina itu kira-kira ya hidupnya sekitar 70 tahun atau 80 tahun sebelum Al-Ghazali ya. Al-Farabi sebelumnya lagi. Nah, para filosof itu dibagi 3. Kalau enggak dahriyun, ya tabi'iyun, ya ilahiyun. Nah, siapa mereka itu? Akan dijelaskan ini. As-sinful awwalu. Golongan yang pertama ad-dahriyuna atau ad-duhriyuna, bisa dibaca dengan 2 harakat syakal ya. Ad-dahriyuna atau ad-duhriyuna, orang-orang dahriyun. Nah, siapa mereka? Wahum ad-dahriyun ini adalah ta'ifatun segolongan minal aqdamina, dari
para filosof lama kuno ya. Jahadu yang mereka ini menolak as-soni'a terhadap adanya Tuhan yang menciptakan alam ini, al-mudabbiro yang mengatur, yang merawat, yang mentadbir al-alama terhadap alam. Harokatnya salah itu ya, al-alama. Oh, al-alima, benar, al-alima. Al-alima yang bersifat mengetahui, al-qadiro yang bersifat berkuasa ya. Waza'amu dan berpendapat ya. Di sini maksudnya waza'amu itu berpendapat, cuma pendapat yang tidak didasari oleh dalil yang kuat. Makanya diungkapkan dengan kata waza'amu yang secara harafiah artinya adalah menyangka. Maksudnya berpendapat ya. Pendapat tapi yang isinya sangkaan. Waza'amu dan berpendapat para ta'ifah yang pertama ini dahriyun annal alam, sesungguhnya alam lam yazal selalu mawjudan ada. Kadzalika dengan cara begitu itu terus ya ada seperti yang sekarang ini binafsi secara dirinya alam la bisoniin tidak melalui seorang yang menciptakan ya. Walam yazal dan selalu al-hayawanu hewan binatang ya itu adalah min nutfatin berasal dari nutfah dari sperma atau dari unsur yang menjadi asal usulnya. Wan nutfatu dan sperma min hayawanin dari hewan, dari binatang. Kadzalika begitulah karena ada hewan ini. Jadi sperma dari hewan, hewan dari sperma, semua dari hewan terus mundur sampai tidak terbatas. Jadi binatang dari sperma, semua dari binatang dari sperma, semua terus saja. Ya. Ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam, terus. Ya begitulah dari dulu dunia, nggak ada ujungnya. Ya. Yang di dalam ilmu kalam ya itu disebut dengan tasalsul. Ya. Tasalsul itu regresi yang tidak ada ujungnya, maksudnya mundur ke belakang. Dari mana asal usulnya ayam? Dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, terus mundur. Nggak ada ujungnya, itu namanya tasalsul. Ya. Wa kadzalika dan begitulah yakunu akan ada hewan ini. Nanti juga telur ini nanti akan melahirkan ayam, ayam akan melahirkan telur, terus sampai kapanpun tidak ada ujungnya. Jadi regresi secara tidak berujung, progresi maju ke depan, ke masa datang juga nggak ada ujungnya. Jadi alam itu abadi. Itu yang disebut salah satu, saya baca dulu ya. Azalan secara abadi, wa abadan, dan azalan itu di sini bisa kita maknai abadi ke masa lampau, regresi ke masa lampau ya. Wa abadan dan abadi ke masa depan. Wa haula'i dan mereka ini hum adalah az-zanadiqatu, orang-orang zindik, orang-orang ateis kalau dalam bahasa sekarang ya. Nah, ini menarik sekali ya. Golongan pertama dari para filosof ini adalah orang-orang yang kalau dalam bahasa sekarang bisa kita sebut sebagai orang-orang naturalis ya. Atau orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya bahwa alam ini ada pencipta. Karena alam itu ya dari dulu sudah ada, begitu itu, dan nanti juga akan begitu sampai kapanpun. Tanpa ada pencipta. Ayam dari telur, telur dari ayam, dan seterusnya ya. Inilah golongan yang pertama ya. Orang-orang yang meyakini bahwa alam itu abadi. Abadi ke masa lampau, abadi ke masa depan ya. Ini yang disebut dengan teori tentang qidamul alam. Alam itu tidak pernah ada permulaannya dan tidak pernah ada akhirnya. Nah, pendapat para filosof yang seperti ini itu jelas kontras, berbeda dengan pandangan para ulama Islam dari sekte atau golongan manapun, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Qadariyah, Jahmiyah, semuanya. Semua orang Islam dalam satu isi ini semua sama. Mereka menolak teori mengenai keabadian alamnya. Alam itu tidak abadi ke masa lampau ya.
Kalau yang belajar mengenai sejarah astronomi modern ini menarik karena ketika seorang astronom Amerika Serikat namanya Edwin Hubble, yang sebetulnya bukan astronom karena dia profesi awalnya seorang pengacara pada dasarnya, lawyer ya, tapi dia menyukai astronomi dan kemudian menemukan teleskop yang disebut dengan teleskop Hubble itu ya, yang kemudian teleskop ini menorehkan sejarah yang penting dalam perkembangan astronomi modern karena Edwin Hubble itu membuktikan melalui teleskopnya ini bahwa alam itu punya permulaan. Dan teori dia sebetulnya secara matematis ini sudah dikatakan oleh para ilmuwan sebelumnya, tapi dibuktikan secara empiris oleh Edwin Hubble pada tahun 1927. Setahun kira-kira setelah berdirinya Nahdlatul Ulama ya. Edwin Hubble itu melalui teleskopnya ini dia menemukan bahwa alam itu terus berkembang. Itu yang disebut dengan expanding universe ya. Alam raya ini itu tidak statis, tapi dia mengembang terus, mengembang. Nah, temuan Edwin Hubble ini kemudian membuat para sarjana astronomi ya itu berpikir kalau alam itu berkembang, artinya seperti balon itu mengembang terus begitu. Artinya dulunya alam itu sebetulnya bermula dari seperti balon sebelum ditiup, sebelum jadi besar, dia kan kecil dulu. Jadi alam itu dulunya adalah semacam benih kecil sebelum dia mengembang menjadi besar seperti sekarang ini. Ada momen awal ketika alam raya itu adalah merupakan satu titik saja. Itu yang kemudian pada tahun 50-an kalau tidak salah, 52 atau 53, itu kemudian ditemukan teori namanya Big Bang. Ya. Big Bang, ledakan besar. Jadi alam raya ini dulunya itu seperti benih kecil, itu yang dalam astronomi disebut dengan singularity, jadi titik kecil yang tunggal yang mengandung energi yang besar sekali, yang kemudian pada satu waktu tiba-tiba dia meledak, dan ledakan ini kemudian melahirkan alam raya ini. Jadi alam raya itu dimulai dari satu titik kecil. Artinya apa? Astronomi modern menemukan bahwa alam itu ada awalnya. Tidak seperti disangka oleh para filosof ini Yunani ini yang kemudian diikuti oleh Ibnu Sina dan dikonfirmasi didukung oleh Ibnu Rushd. Nah, ini juga menarik. Ibnu Rushd ini ulama Islam loh. Ahli fikih, salah satu qadhi dalam mazhab Maliki. Dia mendukung teori mengenai kidamnya alam, tapi dia punya alasan sendiri ya. Nah, astronomi modern itu menemukan secara empiris bahwa alam itu ada awalnya. Makanya ketika lahir teori mengenai Big Bang itu berita besar karena itu kayak orang-orang beragama langsung tepuk tangan itu karena ternyata benar pandangan agama selama ini bahwa alam raya itu memang ada awalnya, bahwa alam raya itu hadits bukan qadim ya, ada awalnya. Dalam hal ini Al-Ghazali dikonfirmasi pendapatnya oleh astronomi modern. Ibnu Rushd dalam hal ini ya, dia salah. Yang benar Al-Ghazali. Sekurang-kurangnya menurut temuan astronomi sekarang ini. Karena sampai sekarang teori Big Bang itu masih menjadi teori utama di dalam astronomi modern sekarang. Ya ada alternatif-alternatif lain, tetapi sekarang ini model tentang asal-usul alam raya ini itu adalah masih menggunakan teori Big Bang. Jadi sejauh ini Al-Ghazali masih menang dalam isu ini ya terhadap para filosof ya. Jadi filosof yang pertama ini adalah filosof yang ad-dahriyun ya, yang tidak percaya bahwa alam itu ada awalnya. Alam itu ya begitu dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun ya. Pendapat ini sudah disangkal oleh sains modern ya. Udah disangkal. Oke, sekarang kita masuk ke
golongan kedua. As-sinfu tsani, golongan yang kedua adalah at-tabi'iyuna, adalah orang-orang tabi'iyun. Filosof tabi'iyun yang dalam bahasa sekarang mungkin tepat kalau kita terjemahkan dengan kata para naturalis. Orang-orang yang percaya bahwa seluruh kehidupan ini itu ya hanya alam yang ada ini saja. Di luar alam ini tidak ada kehidupan lain. Itu namanya at-tabi'iyun ya. Bahwa alam, tabi'ah itu adalah satu-satunya realitas ya. Tidak ada realitas di luar alam ini, nggak ada akhirat atau apa, itu nggak ada. Makanya doktrin kedua yang disangkal dan dikritik keras oleh para ulama dari para filosof ini ya doktrin bahwa tidak ada alam akhirat, tidak ada kebangkitan manusia dari kuburnya nanti, dan tidak ada hari akhir, tidak ada pembalasan di hari akhir, dan pokoknya nggak ada itu semua. Yang disebut dengan alam akhirat itu tidak ada ya. Inilah pendapat para tabi'iyun ini. Wahum dan at-tabi'iyun ini kaumun adalah sekelompok orang aktsaru yang memperbanyak, yang intensif ya, bakthahum, para kaumun ini bakthahum terhadap penelitian mereka an alamit tabi'ati, tentang alam tabi'ah ini, tentang fisik. Artinya fenomena fisik ini menjadi pusat penelitian dan perhatian para filosof yang tabi'iyun ini. Wa an ajaibil hayawani, dan tentang keajaiban-keajaiban hayawan, wan nabati, dan tumbuhan ya. Wa aktsaru, dan memperdalam mereka ini al khawda, untuk memperdalam fi ilmi tasyrihi a'dha'il hayawanati, di dalam mengetahui anatomi tubuh-tubuh hewan-hewan. Jadi kalau sekarang ya para biolog ya, para ilmu biologi, ilmuwan biologi ya. Qara'u membaca para tabi'iyun ini fiha, di dalam hayawanat ini, min ajaibi sunillahi ta'ala, berupa keajaiban-keajaiban tindakan atau perbuatan Allah Ta'ala, wa bada'i hikmati, dan keajaiban atau kehebatan hikmahnya Allah Ta'ala, sesuatu ya, maf'ulnya. Faro'au, bukan kora'u ya, saya salah baca ini, tak kira qaf tadi itu. Faro'au, maka melihat para tabi'iyun ini fiha, dalam hayawanat dan seterusnya. Melihat apa? Maf'ulnya faro'au, sesuatu. Ittaru, yang terpaksa, atau uturu, yang dipaksa mereka semua. Mabni maf'ul ya, uturu, ma'ahu, bersama ma ini, ilal i'tirafi, untuk mengaku bifatirin, tentang keberadaan seorang pencipta, hakimin, yang pintar, yang intelijen, yang cerdas ya. Muttali'in, yang mengetahui, ala ghayatil umuri, terhadap puncak atau inti dari segala sesuatu, wa maqasidiha, dan atau ala ghayatil umuri, terhadap tujuan dari segala sesuatu, wa maqasidiha, dan goal atau juga tujuan dari sesuatu ini. Saya baca sampai paragraf berikutnya karena masih berhubungan ini. Wala yutali'u, dan tidak melihat ya. Wala yutali'u, dan tidak melihat at-tasyriha, terhadap anatomi tubuh seperti ini yang menakjubkan itu. Wa ajaiba manafil adha'i, dan keajaiban manfaat-manfaat dari tubuh-tubuh hewan-hewan ini termasuk manusia. Mutali'un, seorang yang melihat, illa wa yahsulu, kecuali muncul lahu, bagi seorang mutali' ini, hadzal ilmu, pengetahuan ini, ad-daruri, yang bersifat daruri, spontan, bikamali tadbiril bani, tentang kesempurnaan pengaturannya Tuhan yang membangun, yang menciptakan ini semua, yang menciptakan li binyatil hayawani, atau li bunyatil hayawani, terhadap bentuk atau strukturnya hewan ini, hewan yang hidup ini ya.
La siyama apalagi bunyatil insani, bisa dibaca bunyati, bisa bunyata, bisa bunyatu. Ini i'rabnya kalimat setelah la siyama ini bisa 3 kemungkinan ya. Tergantung cara kita mengejra ya, atau mengi'rabnya. La siyama apalagi bunyatil insani, strukturnya manusia. Kalau dibaca binyati itu lasia diidhofahkan kepada kata binyati, manya itu adalah mazaidah ya. La siyama bunyatil insani apalagi strukturnya manusia. Illa anna haulai, kecuali hanya saja maksudnya anna haulai sesungguhnya mereka ini, mereka para filosof tabi'iyun ini, likathrati bahthim karena banyaknya pembahasan mereka, penelitian mereka anit tabi'ati mengenai alam raya, mengenai alam ya. Zahara tampak indahum terhadap para filosof tabi'iyun ini, li'tidalil mizazi terhadap keseimbangan. Al-mizaj itu adalah keseimbangan tabiat badan ya. Li'tidalil mizaji terhadap keseimbangan badan ini tabiat badan ya. Badan itu ada panasnya, ada dinginnya, ada unsur basahnya, ada keringnya, ada itu teori yang disebut dengan teori humor ya. Humor bukan dalam pengertian humor itu lucu ya, humor dalam pengertian tubuh manusia itu ada unsur-unsur ya yang membuat tubuh ini bisa tegak, ada unsur basah, ada kering, ada panas, ada dingin ya. Dan seterusnya ya. Ta'thirun pengaruh azimun yang besar fi kiwami kuwal hayawani ya, di dalam tegaknya kekuatan atau potensi hewan ya, bihi melalui mizaj ini atau bihi melalui i'tidalul mizaj ya. Fadhannu maka menyangka para tabi'iyun ini annal quwwata sesungguhnya potensi atau kekuatan al-aqilata yang bersifat rasional ya, minal insani dari manusia, tabi'atun adalah mengikuti limizazi terhadap wataknya insan ini aidan juga. Wa anna dan sesungguhnya quwwah tadi itu tabtulu menjadi hilang bibutlani mizazi dengan hilangnya wataknya manusia ini, fayan'adimu maka menjadi hilang al-mizaz tadi atau kekuatannya manusia ini. Tsumma idzan adama, saya akan teruskan baca sampai akhir paragraf ya. Tsumma idzan adama, kemudian ketika hilang mizaz tadi itu, fala yuqalu maka tidak bisa dinalar i'adatul ma'dumi untuk mengembalikan sesuatu yang tidak ada. Kama za'amu sebagaimana pendapat para filosof tabi'iyun ini. Karena itu fadhahabu maka berpendapat para tabi'iyun ila annan nafsa bahwa sesungguhnya jiwa tamutu itu mati wala ta'udu dan tidak akan balik lagi. Fajahadu maka menolak mereka ini al-akhirata terhadap keberadaan akhirat. Wa angkaru dan mengingkari para tabi'iyun ini al-jannata adanya surga, wan nar dan neraka, wal hasyra dan nanti digiringnya manusia di alam-alam di padang mahsyar ya. Wan nasyra dan dibangkitkan di alam mahsyar nanti di hari kiamat, wal qiyamata dan bangkitnya manusia, wal hisaba dan hisab terhadap manusia terhadap amal-amal mereka. Karena itu falam yabqa maka tidak tersisa indahum bagi para filosof tabi'iyun ini li taati bagi taat kepada ajaran agama, thawabun ada ganjarannya karena mereka nggak percaya kepada hari akhirat. Jadi ketaatan di dunia ini nggak punya implikasi apa-apa, nggak ada ganjarannya itu. Karena itu implikasinya ajaran moral menjadi tidak penting dalam pengertian tidak penting karena tidak ada ganjaran ataupun siksaan di hari akhirat.
Mungkin penting dalam perhitungan atau kalkulasi kehidupan dunia saja, kalkulasi sosial, tapi kalkulasi moral yang terkait dengan kehidupan nanti itu nggak ada. Itu pendapatnya para filosof ini. Walalil ma'asiyati, dan tidak ada bagi kemaksiatan manusia iqabun, ada siksaan. Karena itu fanhala, maka menjadi udar atau menjadi terurai, ya, kayak tali yang terurai itu udar kalau bahasa Jawanya itu. Anhum, menjadi hilang, pudar semua anhum dari para fitofiyun ini al-lijamu, kendali moral. Karena nggak ada akhirat, nggak ada konsep tentang hari akhir, itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Kamu mau berbuat jahat atau tidak di dunia ini, nggak ada implikasi ke alam sana, nggak ada siksaan, nggak ada ganjaran, ya paling ada siksaan sosial atau ganjaran sosial, paling itu saja. Jadi kalaupun ada, hanya implikasi duniawi, tapi tidak ada implikasi ukhrawi, ya. Wanhamaku, karena itu wanhamaku, dan menjadi terjerumus para tabi'in ini fisyahawati, di dalam syahwat-syahwat, ya. Inhimakal an'ami, seperti terjerumusnya para hewan-hewan rojokoyo, hewan ternak maksudnya, ya, cattle, ya. Bahasa pesantrennya hewan ternak itu rojokoyo, kewan-kewan rojokoyo. Kenapa nggak dinamai rojokoyo, ya? Nggak ngerti saya. Ya itulah, kalau makna pondok al-an'am itu artinya rojokoyo. Ya karena kalau orang punya hewan ternak zaman dulu, raja udah. Ya kalau sekarang rojokoyo itu ya deposito, saldo di bank, itu rojokoyo. Kalau dulu enggak, ya. Wahaulai, dan mereka ini aidon juga zanadikotun, adalah orang-orang zindik juga, orang-orang ateis, ya. Lianna aslal imani, karena sesungguhnya pokok dari iman, huwa adalah al-imanu, iman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wahaulai, dan mereka semua jahatu, mengingkari semua al-yaumal akhirah, pada hari akhir. Wa in amanu, walaupun mereka iman billahi, kepada Allah Ta'ala, wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah. Jadi ini panjang, saya baca sekaligus karena memang nggak bisa kalau hanya dipotong-potong, ya. Jadi artinya begini ringkasnya, ya. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang disebut dengan orang-orang naturalis atau tabi'iyun, ya. Orang tabi'iyun ini orang-orang yang percaya, yang fokus penelitian pembahasannya, ilmunya inilah ilmu mengenai tabi'ah, mengenai fisik. Kalau dalam bahasa modern ya ilmu tentang dunia fisik. Kalau di dalam ilmu modern itu kan pokoknya 3, ya kan? Kalau terkait dengan elemen-elemen yang menjadi penyusun kehidupan ini, ya, itu namanya kimia. Kimia ini terkait dengan studi tentang partikel-partikel atau elemen-elemen yang menjadi semacam batu bata yang menyusun semua alam fisik ini. Tubuh manusia itu kan ada elemen-elemen penyusunnya, ya, ada partikel-partikel, ada elemen-elemen yang membuat kita ada tubuh ini. Bumi, planet, pohonan, hewan, batu, emas, tambang, itu semua itu kan terdiri dari beberapa elemen, ya, yang dalam ilmu kimia disimbolkan dengan tabel periodik gitu, ya, tentang daftar elemen-elemen yang berapa itu, ada 118 atau berapa itu, ya, tabel periodik itu. Ya itu pertama ilmu kimia, kedua ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan yang sudah bernyawa, hidup, ya, organisme, mulai dari makhluk hidup yang paling kecil yaitu bakteri, ya, bakteri ini yang paling kecil, ya, sampai makhluk-makhluk yang terdiri dari sel yang banyak, yang strukturnya kompleks kayak manusia, hewan, macam-macam, ya. Itu semua adalah makhluk hidup itu. Kemudian fisika. Fisika adalah ya ilmu yang meneliti tentang semua benda-benda fisik yang ada di sekitar kita ini. Ya di situ ada ilmu bumi, geologi, ada ilmu tentang
materi ya, bagaimana jenis-jenis materi yang ada di dunia ini ya, dan seterusnya. Jadi intinya itu kimia, biologi, fisika. Nanti dikembangkan macam-macam ya. Nah inilah orang tabi'un adalah orang-orang yang fokus ilmunya adalah tentang alam fisik ini. Mereka yang meneliti tentang anatomi binatang yang mengagumkan, seperti yang ditulis oleh Richard Dawkins dalam bukunya yang judulnya The Great Show on Earth kalau nggak salah ya, atau Richard Dawkins nulis buku tentang pengantar tentang bagaimana menakjubkannya alam raya ini ya. Bukunya tidak tebal dan ditulis dengan populer sekali. Saya suka sekali membaca buku ini karena di situ kita membaca bagaimana menakjubkannya alam ini. Meskipun Richard Dawkins ya ini orang naturalis, dia saking terpukaunya dengan alam raya ini, mereka berkesimpulan bahwa alam raya ini itu hanya semuanya adalah diatur melalui hukum-hukum yang sudah tetap. The Greatest Show on Earth. Ya, The Greatest Show on Earth. Itu bukunya Richard Dawkins yang saya suka sekali itu. Ya, saya suka sekali. Nah, meskipun Richard Dawkins ini ateis ya, tapi bukunya ini perlu dibaca oleh orang beriman. Ya, karena di situ kita akan melihat betapa menakjubkannya alam raya ini. Karena ditulis dengan bahasa yang indah ya. Bahasa yang indah sekali. Nah, orang tabi'iyun ini percaya bahwa alam raya ini nggak butuh Tuhan. Karena dia sudah berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri. Nggak perlu Tuhan. Jadi alam raya ini itu seperti jam tangan itu loh. Jam tangan Swiss itu loh yang nggak pakai batu itu loh, yang biasanya kalau mau mati digerak-gerakkan langsung hidup lagi, mati digerak-gerakkan hidup lagi. Jadi dia sudah seperti mesin yang otomatis jalan sendiri. Itulah alam raya. Alam raya itu sesuatu yang jalan sendiri, seperti mesin yang ada turbin-turbinnya itu, ya. Jadi bergerak terus, nggak butuh Tuhan, dia sudah bergerak sendiri. Makanya orang-orang naturalis ini nggak percaya ada hari akhirat, ada kehidupan nanti, nggak ada. Ya dunia itu, kenyataan itu ya hanya dunia yang ada sekarang ini. Makanya mereka disebut sebagai orang naturalis itu. Mereka nggak percaya kepada kebangkitan setelah mati, tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka dan seterusnya. Akhirnya hukum moral jadi lepas semua, udar semua, ucul semua, menjadi hilang semua. Bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu tidak punya konsep baik buruk. Tidak, saya nggak mengatakan tidak. Ya. Mereka punya. Bahkan orang-orang ateis itu ada yang rasa kemanusiaannya lebih baik daripada orang beragama kadang-kadang. Ya. Itu sering dulu dikatakan oleh Arif Budiman almarhum. Orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan kadang-kadang malah justru lebih humanis daripada yang percaya kepada Tuhan. Banyak kayak begitu kan. Cuma maksudnya di sini yang dikritik oleh Al-Ghazali adalah kenapa hukum moral itu menjadi hancur semua karena tidak ada konsep tentang surga neraka hari akhir. Maksudnya adalah hukum moral ini itu tidak punya fondasi yang kokoh. Jadi kalau sampean tidak percaya kepada hari akhir, pembalasan di hari akhir nanti, itu sampean mau jahat sejahat-jahatnya, ya sudah selesai. Orang sejahat Hitler atau Stalin, ya paling dihukum sejarah saja, dicatat dalam buku sejarah, dikutuk terus sampai sekarang ini muncul film setiap saat mengenai Nazi ya, mengenai Nazi, tentang Hitler yang isinya mengutuk Hitler, ya paling gitu saja. Tapi konsekuensi lebih jauh nanti setelah itu apa nggak ada, karena tidak ada akhirat. Kamu mau jadi orang sebaik siapa, Bunda Teresa misalnya, atau sejahat Stalin atau Hitler, nggak ada konsekuensi, nggak ada perbedaan.
Ada perbedaan tapi di dunia saja. Ya, kalau kamu jadi orang baik seperti Bunda Teresia, kamu akan dipuji dalam buku-buku sejarah. Kalau kamu jadi orang yang adil seperti Umar bin Khattab, kamu akan dikenang dengan indah. Kalau kamu jadi orang yang alim seperti Imam Syafi'i, kamu akan dikenang dengan indah. Ya paling gitu aja. Tapi lebih dari itu nggak ada. Ya. Imam Syafi'i dan Stalin nggak ada bedanya. Karena nggak ada hari akhir, nggak ada pembalasan. Ya. Itulah kenapa Al-Ghazali, saya bisa paham ya, kenapa Al-Ghazali, dan saya kira kalau kita orang beragama, nggak bisa memang. Nggak bisa menyepakati cara pandangnya orang-orang naturalis ini. Atau dalam pengertian sekarang, kalau diterjemahkan dalam zaman sekarang ini, kalau kita orang beriman, kita nggak akan bisa bertemu dengan orang-orang saintis yang tidak percaya kepada agama, yang mengatakan bahwa sains itu menerangkan segala-galanya. Tidak ada fenomena lain selain fenomena dunia ini yang hanya bisa diterangkan dengan sains, itu saja. Itu nggak bisa kita. Nggak bisa. Kita bisa mengagumi karya Charles Darwin, mengagumi karya-karya para astronomi modern, fisikawan, kimiawan, biolog, dan macam-macam. Kita bisa mengagumi itu semua. Tapi di dalam hal yang satu ini, bahwa alam ini satu-satunya realitas di dalam kehidupan ini, tidak ada kehidupan lain, tidak ada namanya al-ghaib, nggak bisa. Karena ciri orang beriman adalah seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini yang membedakan secara kontras antara kita yang Muslim beriman, atau Kristen juga sama, karena dalam hal ini semua sama, orang beragama ya. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau apa, semua sama ya. Ciri khas orang beriman adalah orang yang tidak percaya bahwa dunia ini itu adalah berhenti di sini. Ini perbedaannya dengan orang tabi'iyun atau naturalis. Karena orang naturalis mengatakan bahwa dunia ini sudah selesai di sini saja. Udah itu aja. Akhirat nggak ada. Manusia mati, udah mati selesai saja, nggak ada mati ya mati. Seperti hewan mati. Nggak bisa. Ya. Jadi ciri orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Makanya saya selalu ketika ngaji Ihya sebelumnya saya terangkan, atau ngaji hikam ya, atau dalam buku saya Manusia Rohani, saya katakan bahwa manusia beriman itu melihat realitas itu terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan yang nampak seperti ini, dunia ini. Ada lapisan yang tidak nampak, yaitu namanya alam ghaib. Alam ghaib itu apa? Ya, alam ghaib yang paling ghaib ya Allah. Tuhan itu paling ghaibnya alam ghaib ya Allah Ta'ala. Lalu ya yang lain-lain itu ikut saja, malaikat dan seterusnya ya. Surga, neraka, hari akhir itu semua dalam alam ghaib. Nah, alam ghaib ini, pengetahuan mengenai alam ghaib itu tidak bisa kecuali dibawa oleh para nabi-nabi. Kalau alam realitas yang nampak ini, itu sumbernya bisa diambil dari para saintis, para tabi'iyun. Tapi kalau alam ghaib itu sumbernya adalah para nabi. Nah, sebagai penutup ya, sebelum kita ngaji kembali ke Ihya, di dalam peradaban Islam ini pendapat saya ya, mungkin jenengan bisa beda dengan saya, tapi ini penting untuk menghadapi sekarang ini, karena era sekarang ini kita menyaksikan bangkitnya satu gerakan yang disebut dengan New Atheism ya, atau ateisme baru. Setelah lahirnya atau terbitnya bukunya Richard Dawkins ya, God Delusion, itu kan muncul sekarang banyak tren orang-orang ramai-ramai menjadi ateis ya. Ya meskipun jadi ateis itu alasannya macam-macam, bukan hanya karena Richard Dawkins atau bukunya Richard Dawkins, tapi itu di luar masalah ini. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya memegangi prinsip ini ya. Saya mengatakan bahwa prinsip yang dipegang oleh para ulama dan para filosof Islam dulu ini masih relevan sampai sekarang, yaitu bahwa agama dengan sains itu tidak boleh dipertentangkan.
agama dengan sains itu jalan bareng. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Rushd lawan debatnya Imam Ghazali dalam bukunya Faslul Maqal Fima Bainal Hikmati Wasyari'ati Minal Ittisal, bahwa wahyu dan akal itu seperti seduluran sepersusuan, seperti dulur tunggal susu, sepersusuan, rodoah ya, sesama saudara sepersusuan, sumbernya sama, baik akal maupun wahyu, baik kitab suci maupun kitab sains, itu sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean tidak bisa beragama kalau mengabaikan sains. Sampean tidak bisa mempelajari sains kalau mengabaikan agama. Dua-duanya jalan. Inilah jalan yang ditempuh oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, para filosof muslim seperti Abu Hayyan, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Al-Kindi, Ibnu Rushd sendiri, dan yang lain-lain. Semua filosof muslim dan juga semua ulama Islam itu seperti ini, prinsipnya. Jadi ilmu dan sains, ilmu dan agama tidak bisa dipisahkan. Jadi, dan sebetulnya ya, pandangan seperti ini tidak hanya di Islam saja, di Katolik, di Kristen juga begitu, sebelum lahirnya zaman pencerahan di Eropa. Nah, setelah zaman pencerahan itu memang terjadi perceraian antara agama dengan ilmu. Seolah-olah agama dan ilmu itu berhadap-hadapan. Kalau ilmu menang, agama kalah. Kalau agama menang, ilmu kalah. Itu bukan cara pandang Islam menurut saya. Cara pandang Islam adalah bahwa ilmu dan agama, wahyu dan alam raya ini, itu sumbernya dari sumber yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan alam raya ini dalam pandangan Ibnu Arabi, kalau kita pakai pandangan tasawuf ya, alam raya ini adalah tajalli, atau kalau pakai bahasa tasawuf itu adalah teofani, atau ya teofani, penampakan Allah di dalam alam raya ini. Jadi alam raya ini semua wujud ini intinya adalah di balik ini wujud yang merupakan refleksi, cerminan dari wujud yang paling hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mempertentangkan antara tobi'ah dengan Allah itu nggak pas ya. Dan saya rasa inilah pandangan yang saya pegang sampai sekarang menghadapi serangan-serangan munculnya arus ateisme baru sekarang ini, atau munculnya para saintis-saintis yang sekarang mulai menyerang agama dengan dalil-dalil seperti yang dikatakan oleh para tabi'iyun. Jadi ini sudah ada pada zaman dulu sebetulnya, dan ini dengan cukup baik sekali diungkapkan oleh Al-Ghazali ya. Saya kira itu ngaji Al-Munqidh malam ini. Kita sekarang ganti ngaji Ihya ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Kita membaca kitab Ihya di halaman 992, yaitu di paragraf yang paling akhir, waruwiya an Abdullah bin Umar. Ini kisah menarik ya. Mari kita baca. Kisah yang sudah sering dikisahkan oleh para penceramah-penceramah dai-dai ya, tapi kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan dikisahkan an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Berkata Ibnu Umar, sami'tu, mendengar aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bercerita Kanjeng Nabi. Jadi kalau baca hadis ini, Kanjeng Nabi itu suka berkisah itu. Kanjeng Nabi itu storyteller, pengkisah yang baik, karena ini kisah panjang sekali ini. Kanjeng Nabi itu storyteller ya. Seorang pengkisah yang baik. Makanya Kanjeng Nabi itu ruang tamunya itu banyak dikunjungi sahabatnya. Kanjeng Nabi itu kayak ruang tamunya, rumahnya itu kayak rumah para kiai-kiai itu, nggak mengenal jam sowan itu, jam
jam ziarah itu, nggak ada itu. Open house sepanjang waktu ya. Sampai ekstrimnya Kanjeng Nabi itu open house dan para sahabat itu nyaman sekali duduk nongkrong bareng-bareng ngobrol bersama Kanjeng Nabi itu sampai diingatkan oleh wahyu, turun sebuah wahyu dalam surat Al-Ahzab ya. Yang mengingatkan kamu wahai para orang-orang beriman ya. Apa ayatnya itu ya. Pokoknya kamu kalau mertamu kepada Kanjeng Nabi disuguhi ya sudah. Walatas tak nisuli hadis, jangan keenakan ngobrol, rokok, udut. Mungkin kalau zaman itu sudah ada udut, mungkin udut juga itu para sahabat itu. Mungkin udut juga para sahabat itu kalau sudah ada udut zaman itu ya. Jadi sahabat tuh senang sekali nongkrong cangkruan di ruang tamunya Kanjeng Nabi ya, sebagian karena nyari makan juga, peningkatan gizi ya. Kayak anak-anak mahasiswa itulah suka nongkrong di tempat-tempat yang ada makanannya. Persis kayak begitu. Jadi diingatkan, kamu kalau sowan ke Kanjeng Nabi sudah sudah disuguhi makanan, sudah selesai pergi walatas ta'nisu li hadits. Dzalika yu'dzin Nabi itu membuat Kanjeng Nabi jadi nggak enak Kanjeng Nabi kan punya istri, harus istirahat, punya privacy ya. Dzalika yu'dzin Nabi itu akan membuat terganggu Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu orang yang enak diajak ngobrol ya. Ya kayak kiai-kiai NU itulah ya, atau kiai-kiai pada umumnya kan beda dengan orang-orang pejabat yang ruang tamunya itu nggak bisa dikunjungi setiap saat. Kalau rumah kiai-kiai kapan saja jenengan sowan ya, kalau lagi ada kiai ya dan lagi nggak sedang sare tidur ya ditemui ya. Itulah. Jadi ruang tamu para kiai-kiai sekarang itu meniru meneruskan ruang tamunya Kanjeng Nabi. Karena itu para ulama itu disebut al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, pewaris dalam segala hal, termasuk cara menerima tamu. Nggak ada jam, kapanpun. Bahkan Kanjeng Nabi itu kan rumahnya nggak punya rumah Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu kan rumahnya ngenger di samping Masjid Nabawi itu, di sampingnya. Dan antara rumah Kanjeng Nabi dan mimbar Masjid Madinah itu yang disebut dengan Raudhah itu kan, di situ. Yang sekarang orang kalau ziarah ke Masjid Nabawi nunggu di situ itu di Raudhah itu. Raudhah ya pelataran surga di situ. Mau doa apapun mustajab di situ ya. Jadi rumah Kanjeng Nabi itu nggak ada, rumahnya itu yang ngenger di masjid. Dan Nabi memang Kanjeng Nabi kalau mau punya rumah bisa, sahabat yang kaya banyak, yang mau bikinkan rumah banyak, bahkan ditawari. Tapi Nabi nggak mau, beliau memilih tinggal di samping masjid ya. Dan ya menerima tamu ya kadang-kadang di masjid ya. Sami'tu, mendengar aku, maksudnya aku Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Kanjeng Nabi. Nabi ngendikan ya, bercerita, yaqulu ini bercerita Kanjeng Nabi. Intalaqa berangkat pergi ya. Salah satu nafarin 3 orang. Mimman dari orang-orang karena yang ada orang-orang ini qablakum sebelum kalian. Ini kisah di zaman dahulu. Suatu zaman dahulu dulu, zaman biyen kira-kira gitu, ada 3 orang bepergian pergi. Hatta awa, sehingga memaksa ngungsi kepada 3 orang ini al-mabitu, bermalam ila ghorin, kepada gua. Mereka pergi berjalan, pas malam tiba terpaksa mereka bermalam di dalam gua. Fadakhalu, maka masuklah para 3 orang ini kepada gua ini. Fanhadarat, pas pada saat mereka di gua dilalah ini fanhadarat, maka lengser ya, sohrotun, batu minal jabali, dari gunung. Ada batu besar
lengser turun ya, terus kemudian menutup pintu gua tempat mereka bermalam ini. Fasaddat, maka menutup sokhroh ini, batu ini, alaihim, terhadap 3 orang tadi itu, al-gharab, gua. Wah, nggak bisa keluar, itu kayak terkunci itu ya. Lockdown, langsung kena lockdown mereka ya. Faqalu, maka berkata, wah panik kan orang-orang 3 ini. Faqalu, maka berkata 3 orang ini, gimana cari solusinya, ini nggak bisa keluar. Batu besar kalau nggak ada yang nolong ya, tapi gimana nolongnya, bagaimana orang tahu kalau ada orang di dalam gua ya. Jadi panik sekali, ini gimana cari solusinya, bagaimana. Akhirnya ditemukanlah solusinya solusi spiritual. Solusi yang bersifat non spiritual ya, solusinya spiritual murni ini. Innahu, ini solusinya. Innahu, sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an ya. La yunjikum, tidak bisa menyelamatkan kum kepada kalian min hadhis sokhrati, dari batu besar yang menutup gua ini, illa antad'u, kecuali berdoa kalian Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bisolihi a'malikum, wasilah. Nah, ini sebetulnya hadis yang juga bisa dipakai untuk menjadi dasar untuk praktek wasilah yang merupakan praktek khas warga NU ya. Ini hadis mengenai tawassul ya, tawassul ini. Bisolihi a'malikum, tawassul melalui amal-amal soleh kalian. Ini kayaknya nggak ada solusi lain kecuali sampean berdoa tawassul melalui perbuatan yang terbaik yang pernah sampean lakukan sepanjang hidup. Lalu minta kepada Allah melalui tawassul, melalui amal baik ini. Jadi ini hadis, bisa cerita ini bisa jadi teladan bagi kita ya. Kalau kita pas mengalami kesulitan ya, berdoalah kepada Allah menggunakan kata belece atau rekomendasi berupa tindakan kamu yang kamu anggap paling top sepanjang hidup, yang kira-kira Allah kalau kita sebut pekerjaan atau tindakan kita ini, kira-kira Allah akan kasihan sama kita, kira-kira gitu loh ya. Makanya perlu sampai mendaftar itu apa. Misalnya kalau Hamzah Sahal ya, kira-kira tawassul melalui proyek alif.id itu. Gusti, ini saya bikin alif.id, kayaknya kok ini amal baik lah ya. Saya tawassul melalui alif.id supaya kesulitan saya dimudahkan oleh Allah. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau Mas Hamzah, kalau yang lain mungkin ada yang lain lagi ya. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, minhum, dari 3 orang tadi itu. Nah ini tawassulnya. Allahumma ya Allah innaka. Ini yang orang pertama ini ya, tawassulnya begini. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah ta'alamu, mengetahui engkau ya Allah, annahu, sesungguhnya keadaan berikut ini dhamir sya'an. Karena ada li, bagiku, abawani, ada 2 orang tua, syaikhoni, yang sudah tua semua, kabironi, yang sudah sepuh dua-duanya. Wa kuntu, dan ada aku, la aghbiku, tidak pernah, aghbiku itu tidak pernah apa itu, memeras susu ya, memerah susu ya, memerah susu pada waktu petang, itu namanya aghbiku ya. La aghbiku, tidak pernah memerah susu pada waktu petang aku, qoblahuma, sebelum 2 ayahku ini, 2 orang tuaku ini, ahlan, kepada seorang istri, wala malan, dan juga tidak kepada harta. Aku tidak pernah melayani entah itu istri saya atau harta saya, misalnya hewan saya atau apa, melayani berupa memberikan susu gitu ya. Kemudian fana'a, maka menjauh terhadapku, tolabus syajari, mencari kayu, yauman, pada suatu hari. Suatu hari, Gusti, saya pergi untuk nyari kayu untuk bahan bakar. Falam urih, maka tidak apa itu, falam aruh, ini bukan falam urih yang benar ya.
falam aruh, maka tidak berangkat aku alaihima atas atau meninggalkan dua orang tuaku ini hatta nama sehingga tidur dua-duanya. Saya nggak berani berangkat nyari kayu Gusti sampai dua orang tua saya ini tidur. Kemudian fahalaftu, maka kemudian memerah aku lahuma bagi kedua orang tuaku ini ghabuqahuma susu perahannya dua orang tua ini. Fawajadtu, maka menjumpai aku huma kepada dua orang tua kami naimani sedang tidur dua-duanya. Suatu hari saya memerah susu untuk saya suguhkan kepada orang tua saya, mereka tidur. Fakarihtu, maka tidak suka aku an aghbiqa untuk memerah susu pada saat petang ya. Qablahuma, sebelum dua orang tuaku ini ahlan, seorang istri, awmalan atau harta. Padahal saya ini nggak suka melayani siapapun, termasuk istri saya sendiri. Tapi untuk orang tua saya perlakukan secara spesial ya. Falabithtu, maka diam aku, wal qidhu, dan gelas yang berisi susu ini fiyadi, ada di tanganku. Antaziru, menunggu aku istiqadzahuma, bangun tidurnya dua orang tua saya ini. Sampai tidur semalaman, saya tunggu, saya pegang, saya memegang gelas isi susu ini hatta tola'a, sehingga sehingga keluar al-fajru, fajar. Wasibiyatu, dan anak-anakku ya, anak-anak saya yatadhaghawna menangis karena kelaparan, itu yatadhaghawna ya, haula qadami, di sekitar kaki saya, atau haula qadamayya, di sekitar dua kaki saya. Fastaiqadha, maka bangunlah dua orang tua saya ini. Fasyariba, maka minumlah kedua orang tua saya ghabuqahuma, susu petangnya dua orang tua saya ini. Inilah perbuatan saya yang saya anggap terbaik dalam hidup saya. Saya melayani orang tua saya sampai seperti ini ya. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika ada aku fa'altu, melakukan aku zalika, tindakan baik itu ibtigha awazika, untuk mencari dirimu ya Allah, maksudnya ikhlas karena engkau ya Allah, fafarrij, maka ringankanlah, maka permudahkanlah anna, dari kami, ma sesuatu nahnu, yang kami fihi, ada pada keadaan ini, min hadhis sakhrati, berupa batu ini. Tolonglah angkat batu ini ya Allah, kalau seandainya perbuatan baik saya itu ikhlas karena engkau. Setelah berdoa begini, farajat, maka rengganglah batu ini syai'an, sedikit. Tetapi layastati'una, tidak kuasa tiga orang ini tetap al-khuruja, keluar minhu, dari gua. Masih terlalu sempit lubangnya ya. Terus yang kedua, kamu yang kedua doa. Waqala, dan berkata al-akharu, yang orang yang lain, orang kedua ya, doa juga. Sama, wasilah, tawasul dengan perbuatan baiknya. Ini, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya Allah ta'alamu, tahu engkau wahai Allah, anau, sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamirsaan ya, kanat, ada, li, bagiku, ibnatu ammin ya, sepupu, anak perempuannya paman, maksudnya sepupu perempuan ya, min ahabbin nasi, termasuk salah satu manusia yang terkasih, yang saya cintai, ilayya, kepadaku. Saya punya sepupu perempuan ya Allah, yang saya jatuh cinta banget sama dia. Farawattu, maka membujuk aku kepada sepupu saya tadi itu, an-nafsiyah, terhadap dirinya sepupu saya. Satu hari pernah saya goda, saya bujuk supaya mau melakukan tindakan yang melawan agama, yaitu zina ya. Kemudian famtanaat, maka ogah, maka membangkang, maka tidak mau sepupu saya ini mini terhadapku. Dia menolak. Sampai satu saat hatta alamat, sehingga turunlah atau terjadilah ya biha, terhadap sepupu saya tadi itu sinatun kelaparan ya.
minas sinina, dari kelaparan. Suatu saat terjadi kelaparan, dia terkena kelaparan. Nah, saya kebetulan orang yang agak punya duit ya, punya harta itu. Fajaat, maka datanglah sepupuku ini kepadaku. Fa'ata itu, maka memberikan aku kepada sepupu saya ini mi'atan wa ishrina, 120 dinaran dinar. Saya kasih 120 dinar. Tetapi dengan syarat jadi ini orang ini laki-laki kedua ini agak jerk ya, agak nakal ini ya. Saya ngasih uang 120 dinar ini banyak sekali ini. Ala antukhaliya, syaratnya untuk membebaskan sepupu saya tadi ini, baini antaraku, wa bain nafsiyah, dan di antara dirinya sepupuku ini. Maksudnya saya bisa menggauli dia. Tak kasih 120 dinar, asal saya bisa melakukan hubungan badan dengan dia. Nah, karena terpaksa mepet karena lagi terkena kelaparan, kemiskinan ya, sepupunya ini fafa'alat, maka mengerjakanlah sepupu saya ini sesuai dengan permintaan saya. Sampai hatta idza qadartu, sehingga ketika berkuasa aku alaiha, terhadap sepupu saya ini, saya sudah berada di atas tubuhnya. Qalat, berkata perempuan ini, sepupu saya ini, tiba-tiba ittaqillaha wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Ittaqi, takutlah engkau Allah kepada Allah, wala tafuddal, dan jangan mencopot atau melepas engkau ya. Wala tafuddo, dan jangan mencopot engkau al-khatama, ake, atau khotam itu yang mata ake itu yang batunya itu ya, illa bihaqi, kecuali dengan haknya al-khatam ini. Artinya kamu jangan menggauli seorang perempuan kecuali dengan cara yang benar. Jangan mencabut ake, jangan mengambil ake yang tidak hakmu, kira-kira gitu. Jadi perempuan di sini dianalogikan dengan ake, sesuatu yang berharga itu ya. Setelah setelah mengatakan begini, sepupunya ini dia bingung kan, fataharrastu, maka menjadi tidak enak aku ya, menjadi ewoh aku ya, ewoh pakewoh minal wuku'i, dari berhubungan badan atau jatuh alaiha, atau ya jatuh maksudnya berhubungan badan alaiha, terhadap sepupu saya ini. Fansaraftu, maka pergi aku anha, meninggalkan sepupu saya. Wahia, padahal sepupu saya ini min ahabbin nasi, termasuk orang yang paling saya cintai ilayya, kepadaku. Wa taraktu, dan meninggalkan aku adzhaba, emas, itu dinar tadi itu 120 dinar, alladzi ata, itu yang memberikan aku kepada sepupu saya tadi itu. Ini saya pandang perbuatan saya yang paling keren ya Allah sepanjang hidup saya. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika ada aku fa'altu, melakukan aku dzalika, perbuatan ini, ibtigha'a wajhika, karena mencari wajahmu, artinya ikhlas, fafarrij, maka renggangkanlah, maka mudahkanlah engkau anna, terhadap kami, maka keadaan nahnu, yang ada kami, fi, di dalam ma ini. Setelah itu fanfarajat, maka rengganglah as-sakhratu ya, maka bergeserlah as-sakhratu, batu besar itu, anhum, dari 3 orang tadi itu. Tapi masih belum cukup untuk keluar ya. Ghairu annahum, hanya sesungguhnya 3 orang ini la yastati'una, belum bisa al-khuruja, keluar, minha, dari batu ini. Sekarang giliran yang terakhir. Wa qala, dan berkata ats-tsalitsu, orang yang ketiga, berdoa lagi ini, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, istajartu, pernah menyewa aku, mempekerjakan aku, ujara'a, para orang-orang yang menyewakan tenaga kerjanya, para orang-orang yang disewa ya. Suatu hari saya pernah menyewa para pekerja, wa'ata, itu, dan memberi aku kepada ujara ajrahum, upahnya mereka.
ghaira rajulin, kecuali seorang laki-laki wahidin satu. Ada satu orang yang tidak saya cerahkan upahnya ini. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang satu ini taroka meninggalkan al ajra upahnya alladzi lahu yang menjadi haknya laki-laki ini, wa dhahaba, dan pergi dia. Tiba-tiba dia pergi, nggak tahu ada apa, belum saya kasih gaji dia sudah pergi duluan. Fathammartu, nah, kemudian membungakan aku, membungakan aku ajrahu terhadap atau kalau salah bahasa sekarang ya fathammartu, maka menginvestasikan aku ajrahu kepada upahnya laki-laki yang satu ini, hatta kathurat, sehingga menjadi banyaklah minhu dari upahnya ini al amwalu, harta. Saya berhasil menginvestasikan lalu bertambah-tambah hartanya itu. Faja'a, maka datanglah laki-laki tadi ini kepadaku ba'da akhirnya, setelah sekian waktu. Datang dia menagih. Faqala, maka berkata laki-laki tadi, ya Abdullahi, wahai hamba Allah, a'ti, berikanlah engkau ini kepadaku ajri, upahku. Aku mau nagih upahku ini. Kemarin saya kerja dengan kamu, belum saya ambil upahnya. Fakultu, maka mengatakan aku, kullu ma taro min ajrika, kullu ma, semua harta, taro yang melihat engkau, min ajrika berupa upahmu, yaitu minal ibili berupa unta, wal bakori dan sapi, wal gonami dan kambing, ya. Gonam itu kambing dalam pengertian apa? Apa itu goat, apa ya? Bukan domba ya. Kalau domba itu kabshun. Kalau gonam itu ya kambing Jawa itu lah, apa ya? Warrokiki dan budak ya. Itu semua itu unta, sapi, kambing, ada budak-budak, itu semua upahmu itu, ambil semua itu. Ini ketika diucapi begini, pekerja satu tadi itu kayak merasa dinyek, ini mau nagih upah kok malah dikasih ada unta segala macam. Dia mengira itu diolok-olok itu. Faqala, maka berkata rajul tadi itu, pekerja tadi itu, ya Abdullahi, wahai hamba Allah, la tastahzi, jangan mengolok-olok aku bi terhadapku. Ini saya beneran ini mau nagih upah, ini jangan diolok-olok, ini lagi butuh duit saya ini gitu. Fakultu, maka mengatakan aku, la astahzi'u bika, tidak mengolok-olok aku bika kepadamu. Enggak, ini beneran. Ya ini upahmu ini, fakhudh, maka ambillahu kepada upahmu ini. Ya alhamdulillah, senang sekali ya. Ini saya jadi ingat kisahnya Forrest Gump, film Forrest Gump itu yang pada satu titik ketika Forrest Gump punya bisnis kapal udang itu, kemudian dia memberi salah satu penghasilan dari hasil bisnis udang itu kepada salah satu koleganya yang mati di Vietnam. Keluarganya miskin, datang dikasih uang banyak sekali sampai kaget itu. Nah itu kayak Forrest Gump itu kira-kira ya. Maka fastaqa, maka menggiring laki-laki tadi itu, pekerja tadi itu, kepada tadi upahnya berupa hewan-hewan tadi itu, wa akhadha, dan mengambil laki-laki tadi kepada upahnya tadi, kullahu, semuanya. Walam yatruk, dan tidak meninggalkan laki-laki tadi minhu dari upahnya syai'an satu pun, semua diambil. Nah ini ya Allah, ini saya anggap perbuatanku yang saya anggap paling keren dalam hidupku. Allahumma ya Allah, in kuntu, jika ada aku, fa'altu, melakukan aku dzalika, semua tadi itu, ibtigha awazika, karena untuk mencari keridhaanmu. Fafruj, maka angkatlah anna, dari kami, ma, sesuatu keadaan nahnu yang ada kami fi, di dalam ma ini. Fanfarajat, maka merengganglah as-sakhratu, batu. Jadi renggang 3 kali, yang terakhir sudah cukup untuk keluar. Fakharaju, maka keluarlah semua orang-orang ini yamshuna, jalan, akhirnya meneruskan perjalanannya. Ini kisah ini bukan kisah yang main-main, karena ini dimuat juga dalam Bukhari Muslim ya. Artinya ini hadis yang sahih sekali. Ini hadis yang jarang, karena kita jarang ada menemukan hadis di mana di situ Kanjeng Nabi menceritakan sesuatu yang panjang. Dan ini menurut saya menarik. Jadi Kanjeng Nabi itu salah satu orang yang storyteller ya, pengkisah yang baik sebetulnya ya.
bukan hanya seorang komandan perang, seorang yang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, seorang sufi, tapi juga seorang yang storyteller. Saya kira cukup ya, sekian ngaji Ihya malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.